Maka aku bertanya, "Wahai Rasulullah, barang siapa mengerjakan ini atau mengamalkannya dan ia tidak bermimpi seperti yang saya mimpikan di dalam tidur saya, adakah ia diberikan sesuatu daripada apa yang diberikan kepada saya?" Menjawab Nabi SAW, "Demi Allah yang mengutus aku dengan sebenar-benarnya menjadi Nabi, sesungguhnya orang yang beramal akan diberikan itu, walaupun ia tidak bermimpi berjumpa dengan aku dan tidak bermimpi melihat sorga. Sesungguhnya diberikan kepadanya ampunan dari segala dosa besar yang telah diperbuatnya. Dihilangkan oleh Allah daripadanya kemarahan dan kutukannya, dan disuruh oleh Allah akan malaikat yang menjaganya di sebelah kiri, supaya tidak menuliskan satupun dari kesalahannya dari perbuatan-perbuatan jahat sampai setahun lamanya. Demi Allah yang mengutus aku dengan sebenarnya menjadi Nabi, tidaklah mengerjakan dengan amalan ini kecuali orang yang telah dijadikan oleh Allah berbahagia, dan tidak meninggalkan amalan ini kecuali orang yang telah dijadikan oleh Allah celaka adalah Ibrahim At-Taimi selama 4 bulan tidak makan dan tidak minum. Dan itu adalah sesudah ia bermimpi dengan mimpi tadi. Maka inilah pekerjaan membaca, kalau ditambahkannya kepada yang tadi, sesuatu daripada yang sampai kepadanya wiridnya dari Al-Quran atau dipendekkannya kepada yang wirid itu saja adalah baik. Karena Al-Quran menghimpunkan keutamaan zikir, fikir dan doa, manakala disertakan pemahaman, sebagaimana telah kami sebutkan keutamaan dan adabnya pada bab tilawah Al-Quran dahulu. Adapun fikir, tafakur, maka hendaklah menjadi salah satu tugasnya, dan akan datang uraian apa yang ditafakurkan itu dan caranya pada kitab tafakur dari Rubu yang melepaskan Rubu Al-Munjiyat. Tetapi kumpulannya kembali kepada 2 bahagian. Pertama, bertafakur tentang yang bermanfaat dari ilmu muamalah yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan dengan menghisap diri, memperhitungkan segala perbuatan diri sendiri pada masa yang lampau, dari keteledorannya, menyusun segala tugasnya pada hari yang berada di hadapannya, mengatur tentang menolak segala yang memalingkan dan yang mencegah, yang menghabiskan waktunya daripada membuat kebajikan, mengingati keteledorannya dan yang mendatangkan kepadanya kekecewaan dari segala perbuatannya untuk diperbaikinya, menghadirkan ke dalam hatinya niat-niat yang baik dari segala perbuatan pada dirinya dan dalam pergaulannya dengan kaum muslimin. Kedua, bertafakur pada yang bermanfaat dalam mukasafah, ilmu diminta untuk mengetahuinya saja, yaitu dengan bertafakur sekali pada segala nikmat Allah Ta'ala dan berturut-turut nikmatnya yang zahir dan yang batin, supaya bertambahlah pengenalannya, marifatnya dengan nikmat itu, dan membanyakkan kesyukurannya kepada nikmat, atau bertafakur tentang siksa dan azabnya, supaya bertambahlah marifatnya dengan kudrah, kuasa ilahi dan istiqnanya yaitu Tuhan tidak memerlukan sesuatu dari makhluk, dan bertambahlah takutnya kepada siksa dan azab itu. Masing-masing dari hal keadaan tersebut mempunyai banyak cabang yang meluas tafakur padanya dari sebahagian makhluk dan tidaknya dari sebahagian yang lain. Dan itu akan kami tinjau secara mendalam pada kitab tafakur. Manakala mudah melaksanakan tafakur itu, maka itu adalah ibadah yang termulia, karena mengandung pengertian mengingati Allah Ta'ala, berzikir kepadanya, dan menambahkan 2 hal. Pertama, menambahkan marifat karena berfikir itu kunci marifat dan kasyaf, terbuka yang terdinding. Kedua, menambahkan kecintaan, karena hati tidak mencintai kecuali orang yang ditekadkan mengagungkannya.
Dan tidaklah terbuka inkisyaf keagungan dan kebesaran Allah SWT selain dengan mengenal sifat kudrah, kuasa, dan keajaiban afal perbuatan-perbuatan. Maka dari berfikir datanglah marifat, dan dari marifah datanglah pengagunan, dan dari pengagunan datanglah kecintaan. Dan juga zikir itu mempusakai kejinakan hati, dan kejinakan hati itu adalah semacam kecintaan, tetapi kecintaan yang sebabnya dari pengenalan. Marifah adalah lebih teguh, tetap dan agung. Bandingan kecintaan orang yang mengenal al-arif atau yang bermarifah dengan kejinakan hati orang yang mengingati, yang berzikir tanpa kesempurnaan memandang dan memperhatikan, adalah seperti bandingan asyiknya orang yang menyaksikan kecantikan seseorang dengan mata sendiri dan melihat kebagusan tingkah laku, perbuatan, keutamaan dan hal ihwalnya yang terpuji dengan dicoba, dibandingkan kepada kejinakan hati orang yang berulang kali mendengar sifat seseorang yang jauh dari matanya dengan kebagusan bentuk dan tingkah lakunya secara mutlak, tanpa uraian segi-segi kebagusan bentuk dan tingkah lakunya itu. Maka tidaklah kecintaan orang yang mendengar itu seperti kecintaan orang yang melihatnya, dan tidaklah berita itu seperti dilihat sendiri para hamba Allah al-ibad yang rajin mengingati Allah dengan hati dan lisan, yang membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul dengan keimanan secara takli turut menurut, maka tidaklah bersama mereka dari kebagusan segala sifat Allah Ta'ala, melainkan segala hal yang cantik yang diyakininya dengan membenarkan orang yang menyifatkan sifat-sifat Allah itu kepada mereka. Orang yang bermarifah al-arifun ialah mereka yang menyaksikan keagungan dan kecantikan itu dengan mata hati kebatinan, ainil basirah al-batiniyah, yang lebih kokoh kuat dari pandangan zahir. Karena tiada seorang pun sanggup mengetahui penghabisan keagungan dan kecantikan Allah. Yang demikian itu tidak disanggupi oleh seorang pun daripada makhluk. Tetapi masing-masing orang dapat menyaksikan sekadar terangkat baginya hijab, dan tak ada kesudahan lani jalah bagi kecantikan hadirat ketuhanan dan bagi hijabnya. Dan sesungguhnya bilangan hijabnya yang berhak dinamakan nur dan kadang-kadang disangka oleh orang sampai kepadanya bahwa telah sempurnalah sampainya kepada asal adalah 70 hijab. Bersabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah mempunyai 70 hijab dari nur. Kalau dibukanya, niscaya terbakarlah akan apa yang didapati melihat basarnya oleh kemahasucian wajahnya. Dan hijab itu pula menurut susunannya. Dan nur-nur itu berlebih kurang tingkatannya, sebagaimana berlebih kurangnya matahari, bulan dan bintang-bintang. Dan nyatalah pada permulaannya yang lebih kecil, kemudian apa yang berikutnya. Dan di atas dasar itulah ditakwilkan oleh sebahagian orang sufi akan tingkat-tingkat yang menampak bagi Ibrahim pada meningkatnya. Berkata sebahagian orang sufi itu bahwa ayat tatkala gelaplah kepada Ibrahim keadaan pra atau kaba artinya, maka sampailah ia kepada suatu hijab dari nur. Disebutkan hijab itu dengan kaukab bintang, dan tidaklah dimaksudkan dengan kaukab benda-benda yang bercahaya itu, karena masing-masing orang kebanyakan tidaklah tersembunyi bagi mereka bahwa ketuhanan tidaklah layak dengan benda-benda yang bertubuh al-ajsam. Bahkan mereka mengetahui yang demikian itu pada permulaan perhatian mereka. Maka apa yang tidak menyesatkan orang kebanyakan orang awam tentu tidak menyesatkan Ibrahim al-Khalil Dan hijab yang dinamakan dengan nur tidaklah dimaksudkan akan cahaya yang dapat dirasa dengan pandangan mata, tetapi dimaksudkan akan apa yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi.
Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah barat. Nah, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah itu cahaya bagi langit dan bumi. Bandingan cahayanya adalah seperti satu kurungan pelita, yang di dalamnya ada pelita, sampai akhir ayat-ayatnya yang di atas bertuliskan merah itu. Marilah kita lampaui saja segala pengertian ini, karena di luar dari ilmu muamalah yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan, dan tidak sampai kepada hakikat maknanya kecuali dengan terbuka hijab kasyaf yang mengikuti pikiran yang bersih. Dan sedikitlah orang yang terbuka baginya pintu hijab kasyaf, dan yang mudah bagi kebanyakan orang ramai ialah berpikir mengenai apa yang mendatangkan faedah dalam ilmu muamalah yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan. Dan itu juga termasuk hal yang banyak faedahnya dan besar manfaatnya. Maka tugas yang 4 itu, yakni doa, zikir, membaca dan tafakur, seyogyanya menjadi tugas seorang murid orang yang menuntut jalan Allah sesudah salat subuh. Bahkan pada tiap-tiap wirid sesudah selesai dari tugas salat, sehingga tidak ada tugas sesudah salat selain yang 4 ini. Dan dikuatkannya untuk itu dengan mengambil senjata dan benteng pertahanan. Dan puasa adalah benteng yang menyempitkan jalan lalu lintas setan yang selalu bermusuh memalingkan seorang murid dari jalan petunjuk. Dan tak adalah salat sesudah datang waktu subuh, selain dari 2 rakaat fajar dan fardu subuh sampai kepada terbit matahari. Adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya menggunakan waktu tersebut dengan berbagai macam zikir. Dan itu adalah lebih utama kecuali ia sangat mengantuk sebelum fardu. Dan mengantuk itu tidak ditolak selain dengan salat. Kalau ia bersalat karena yang demikian maka tiada mengapa. Wirid yang kedua ialah antara terbit matahari sampai kepada waktu duha siang hari. Saya maksudkan dengan duha ialah separuh antara terbit matahari sampai kepada waktu gelincir matahari, waktu zawal. Yang demikian itu dengan lewatnya 3 jam dari siang. Apabila diumpamakan siang itu 12 jam, yaitu seperempat, dan pada seperempat dari siang ini terdapat 2 tugas tambahan. Tugas yang pertama, salat duha, dan telah kami terangkan dahulu pada kitab salat. Dan yang lebih utama alaulak ialah mengerjakan 2 rakaat duha ketika matahari sudah terbit, yaitu apabila matahari telah membentang dan meninggi kira-kira separuh anak panah. Dan mengerjakan salat 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat apabila telah panaslah dinding-dinding dan terasa tapak kaki dengan panas matahari. Maka waktu yang 2 rakaat itu ialah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, bertasbih memuji Tuhan petang dan pagi. S38 saat ayat 18. Itu adalah waktu terbit matahari, waktu isyraq, yaitu terang sempurna sinarnya dengan meninggi matahari itu dari setentang uap dan debu yang terdapat atas permukaan bumi, di mana asap dan debu itu mencegah sempurnanya menampak terbitnya matahari. Waktu yang 4 rakaat itu ialah duha yang tertinggi, di mana Allah Ta'ala bersumpah dengan Dia dengan firman-Nya, demi waktu duha dan malam apabila senyap sepi,
93 Ad-Duha ayat 1 dan 2. Rasulullah SAW pergi kepada para sahabatnya, di mana mereka sedang mengerjakan salat ketika waktu isyraq. Lalu Nabi SAW berseru dengan suaranya yang keras, ketahuilah bahwa salat bagi orang-orang yang taubat itu ialah apabila telah panaslah dinding-dinding dengan sinar matahari. Maka karena itulah kami katakan bahwa apabila disingkatkan kepada sekali saja salat, maka waktu tadi adalah yang paling utama bagi salat duha, walaupun pokok keutamaan itu berhasil dengan mengerjakan salat antara dua tepi waktu mahruh, waktu kiraha bagi salat, yaitu antara meninggi matahari dengan terbitnya lebih kurang separuh anak panah, sampai kepada sebelum zawal pada saat tengah hari, saat istiwa bersemayam. Dan nama duha itu tertuju kepadanya semuanya, dan seakan-akan 2 rakaat isyarat tadi jatuh pada permulaan waktu keizinan salat dan lewatnya waktu kirahah. Karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari itu terbit dan bersamanya tanduk setan. Apabila matahari itu meninggi, maka berpisahlah setan itu daripadanya. Sekurang-kurang meningginya, ialah matahari itu meninggi dari kabut dan debu tanah. Dan ini dijaga dengan berlebih kurang. Tugas yang kedua pada waktu ini ialah perbuatan kebaikan yang berhubungan dengan manusia yang berlaku menurut adat kebiasaan pada pagi hari, seperti mengunjungi orang sakit, menyelenggarakan jenazah, menolong pada jalan kebajikan dan takwa kepada Tuhan, mengunjungi majelis ilmu pengetahuan dan hal-hal lain yang sejalan dengan itu untuk memenuhi keperluan orang-orang muslim dan sebagainya. Kalau tidak ada sesuatu dari yang demikian itu, niscaya kembalilah kepada tugas yang 4 yang telah kami terangkan dahulu, yaitu doa, zikir, membaca dan tafakur, serta salat-salat sunat kalau mau. Di mana salat itu dimakruhkan sesudah salat subuh dan tidak dimakruhkan sekarang. Sehingga jadilah salat itu bahagian kelima dari jumlah tugas waktu ini bagi orang yang ingin mengerjakannya. Adapun sesudah fardu subuh, maka dimakruhkan tiap-tiap salat yang tidak mempunyai sebab. Dan sesudah datang waktu subuh yang lebih disukai, ialah menyingkatkan salat kepada 2 rakaat fajar dan salat tahiyat masjid. Dan tidaklah mengerjakan salat yang lain, tetapi berzikir, membaca, mendoa dan bertafakur. Wirid ketiga, dari duha siang sampai kepada waktu zawal. Yang dimaksudkan dengan duha ialah separuh dari waktu tadi dan sebelum separuh itu sedikit, walaupun ada sesudah tiap-tiap 3 jam disuruh dengan salat. Apabila telah berlalu 3 jam sesudah terbit matahari, maka pada 3 jam tadi dan sebelum berlalunya adalah salat duha. Apabila telah lewat 3 jam lagi, maka itulah waktu duhur. Apabila lewat 3 jam lagi, maka itulah waktu ashar. Dan apabila telah lewat 3 jam lagi, maka itulah waktu maghrib. Kedudukan duha di antara zawal dan terbit matahari adalah seperti kedudukan ashar di antara zawal dan terbenam matahari, kecuali bahwa salat duha itu bukan salat fardu, karena waktunya adalah waktu manusia sibuk dengan urusannya, maka diringankanlah itu kepada mereka. Tugas keempat pada waktu ini ialah bahagian-bahagian yang 4 itu dan ditambahkan lagi 2 perkara. Pertama, bekerja dengan usaha, mengatur penghidupan dan datang ke pasar. Kalau ia saudagar, maka seyogyanya berniaga dengan benar dan jujur. Kalau ia mempunyai perusahaan, maka dengan memberi nasihat dan kasih sayang. Dan tidak melupakan zikir, ingat kepada Allah Ta'ala dalam segala pekerjaan. Dan memendekkan usahanya itu sekedar keperluan untuk hari itu, manakala ia sanggup berusaha tiap-tiap hari untuk pangannya. Apabila telah berhasil yang mencukupi untuk harinya itu,
maka hendaklah ia kembali ke bait Tuhannya, Baitul Rabbi, dan menyediakan perbekalan bagi akhirat. Karena keperluan kepada perbekalan akhirat adalah lebih berat, dan mengambil manfaat dengan dia adalah lebih kekal. Dari itu, bekerja dengan mengusahakan perbekalan akhirat adalah lebih penting daripada mencari tambahan di atas keperluan waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa orang mukmin tidak didapati selain pada 3 tempat: pada masjid yang diramaikannya, atau pada rumah yang ditutupkannya, atau pada keperluan yang tak boleh tidak daripadanya. Dan sedikitlah orang yang mengetahui kadar pada apa yang tidak boleh tidak itu. Bahkan kebanyakan manusia menaksir barang yang boleh tidak bahwa itu tidak boleh tidak baginya. Sebabnya karena setan menjanjikan kepada mereka kemiskinan dan menyuruhnya dengan perbuatan keji. Lalu mereka dengar setan itu dan mengumpulkan apa yang tidak dimakan karena takut miskin. Dan Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka akan ampunan dan kurnia daripadanya. Lalu mereka berpaling daripada Allah Ta'ala dan tidak menyukainya. Kedua, tidur siang. Dan ini sunat untuk membantu bangun malam, sebagaimana makan sahur sunat untuk membantu puasa siang. Kalau ia tidak bangun malam, tetapi kalau tidak tidur siang, ia tidak menggunakan waktunya itu kepada kebajikan, dan mungkin bergaul dengan orang-orang yang lalai dan bercakap-cakap dengan mereka. Maka dalam hal ini tidur adalah lebih baik baginya, apabila tidak membangkitkan kerajinannya untuk kembali kepada berzikir dan tugas-tugas yang tersebut dahulu. Karena pada tidur itu adalah diam dan selamat, berkata sebahagian mereka, bahwa akan datang kepada manusia suatu masa di mana diam diri dan tidur padanya adalah lebih utama bagi segala amal perbuatannya. Berapa banyak orang abid yang banyak beribadah, keadaannya yang sebaik-baiknya ialah tidur. Yang demikian itu apabila menimbulkan ria dan tidak mendatangkan keikhlasan pada ibadahnya, maka betapa lagi dengan orang lalai yang fasik itu. Berkata Sufyan Ats-Tsurira, adalah menakjubkan akan mereka apabila telah selesai dari tugasnya oleh tidurnya, karena mencari keselamatan. Apabila tidur itu dimaksudkan untuk mencari keselamatan dan niat bangun malam, maka tidur itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, kurbah. Tetapi seyogyanya bangun sebelum zawal, sekedar untuk mempersiapkan diri buat salat dengan utlu, dan datang ke masjid sebelum masuk waktu salat. Yang demikian itu adalah sebahagian daripada amal yang utama. Kalau tidak tidur dan tidak bekerja dengan sesuatu usaha dan menggunakan waktunya dengan salat dan zikir, maka itu adalah lebih utama segala amalan siang. Karena waktu itu adalah waktu kelengahan manusia daripada mengingati Allah Azza wa Jalla dan sibuk dengan kepentingan duniawi. Maka hati yang tercurah untuk berkhidmat kepada Tuhannya pada ketika hamba-hamba yang lain berpaling daripada pintunya adalah lebih layak disucikan oleh Allah dan dipilihnya untuk mendekati dan mengenalinya. Kelebihan yang demikian itu adalah seperti kelebihan menghidupkan malam. Malam adalah waktu kelalaian dengan tidur. Dan itu tadi adalah waktu kelalaian dengan menuruti hawa nafsu dan menghabiskan waktu dengan kepentingan duniawi. Dan salah satu dari dua pengertian firman Allah Ta'ala, dan Dia yang menjadikan malam dan siang silih berganti untuk pengajaran bagi siapa yang memperhatikan. S25 Al-Furqan ayat 62, artinya, yang satu menggantikan yang lain tentang kelebihan. Dan pengertian yang kedua, bahwa yang satu menggantikan yang lain, sehingga diperoleh pada yang satu apa yang telah hilang pada yang lain. Wirid keempat, di antara zawal sampai kepada selesai dari salat duhur dan sunat rawatibnya, salat sunat duhur.
Dan ini adalah wirid siang yang terpendek dan yang terutama. Kalau sudah berwudu sebelum zawal dan telah datang ke masjid, maka manakala telah gelincirlah matahari dan muazin telah memulai azan, maka hendaklah bersabar sampai kepada selesai menjawab azannya. Kemudian bangunlah menghidupkan waktu dengan salat di antara azan dan iqomat. Itu adalah waktu menduhurkan, waktu lidhar, yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya. Dan di waktu kamu berduhur. S30 Ar-Rum ayat 18. Dan hendaklah bersalat pada waktu ini 4 rakaat dengan 1 salam, yang tidak dipisahkan di antara keempat rakaat itu. Dan salat ini sendiri, di antara salat-salat siang yang lain, dinukilkan oleh sebahagian ulama bahwa Nabi SAW mengerjakannya dengan 1 salam. Tetapi riwayat tersebut dikecam orang. Dan menurut mazhab Asy-Syafi'iyah bahwa Nabi SAW mengerjakan salat tadi 2 rakaat, seperti sunat-sunat yang lain. Dan diceraikan dengan 1 salam. Dan itulah yang disahkan oleh hadits-hadits. Hendaklah diperpanjangkan rakaat-rakaat ini karena segala pintu langit dibuka pada waktunya. Sebagaimana telah kami bentangkan hadits mengenainya pada bab salat sunat dahulu. Dan hendaklah dibacakan padanya surat Al-Baqarah atau surat dari ratusan ayatnya atau 4 dari surat yang dibacakan selalu berulang-ulang. Al-Matsani, Al-Fatihah. Itulah saat-saat yang dimakbulkan doa dan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW untuk diangkatkan amalan padanya. Kemudian dikerjakan salat duhur dengan berjamaah sesudah dikerjakan 4 rakaat yang pendek yang tidak wajar ditinggalkan. Kemudian sesudah duhur hendaklah dikerjakan salat 2 rakaat. Kemudian 4 rakaat, dan Ibnu Mas'ud memandang makruh diikutkan salat fardu dengan yang menyamainya tanpa ada yang memisahkan. Dan sunat dibacakan pada salat sunat ini ayat Al-Kursi, penghabisan surat Al-Baqarah dan ayat-ayat yang telah kami bentangkan pada wirid pertama dahulu. Supaya adalah yang demikian, menghimpunkan di antara doa, zikir, bacaan, salat, tahmid dan tasbih bersama kemuliaan waktu. Wirid kelima, yaitu sesudah yang tadi sampai kepada ashar. Dan disunatkan pada waktu wirid ini itikaf, duduk beribadah dengan niat itikaf dalam masjid, berzikir dan bersalat atau berbagai amalan kebajikan. Dan dalam menunggu salat itu adalah dengan beritikaf. Maka sebahagian daripada amalan utama ialah menunggu salat sesudah salat. Dan adalah yang demikian itu sunnah. Jalan yang ditempuh oleh ulama-ulama terdahulu adalah orang yang masuk itu memasuki masjid antara duhur dan ashar, lalu mendengar dengungan suara pembacaan dari orang-orang yang bersalat seperti dengungan bunyi lebah. Kalau rumahnya telah diserahkan untuk agama dan disepakatkan untuk kepentingan agama, maka rumah itu adalah lebih utama terhadap dirinya. Maka menghidupkan wirid tadi, di mana wirid itu juga pada waktu manusia dalam kelalaian, adalah seperti menghidupkan wirid ketiga tentang kelebihannya. Pada waktu ini, dimakruhkan tidur bagi orang yang telah tidur sebelum zawal karena dimakruhkan 2 kali tidur pada 1 siang hari. Berkata sebahagian ulama, 3 perkara dikutuk oleh Allah: ketawa tanpa ada yang ganjil, makan tanpa lapar, dan tidur siang tanpa berjaga pada malam hari. Pembatasan tidur bahwa malam dan siang itu adalah 24 jam. Maka tidur yang sederhana ialah 8 jam pada malam dan siang seluruhnya. Kalau telah tidur selama 8 jam ini pada malam hari, maka tidak adalah artinya lagi untuk tidur pada siang hari. Dan kalau kurang dari itu, maka disempurnakan sekedar yang kurang dengan tidur pada siang hari. Hendaklah manusia itu menghitung, kalau ia hidup 60 tahun,
maka telah berkurang daripada umurnya 20 tahun. Dan manakala ia tidur 8 jam, yaitu sepertiga, maka telah berkurang daripada umurnya sepertiga. Tetapi tatkala tidur itu adalah makanan bagi nyawa. Sebagaimana makanan biasa adalah makanan bagi tubuh dan sebagaimana ilmu dan zikir adalah makanan bagi jiwa, maka tidaklah mungkin manusia itu meninggalkan tidur dari jumlah yang sederhana tadi. Kadar sederhana ini dan berkurang daripadanya mungkin membawa kepada kegoncangan badan, tidak seimbang. Kecuali orang yang membiasakan tidak tidur malam sedikit demi sedikit. Kadang-kadang ia melatih dirinya atas yang demikian tanpa menggoncangkan. Wirid kelima ini adalah wirid yang paling panjang dan paling menyedapkan bagi hamba Allah, yaitu salah satu dari petang, yang disebutkan oleh Allah dengan firman-Nya, dan apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya tunduk kepada Allah, mau tidak mau. Demikian juga bayang-bayang mereka di waktu pagi dan petang. S13 Arat ayat 15. Apabila telah bersujud kepada Allah Azza wa Jalla segala benda beku, al-jamadat, maka bagaimanakah boleh dilengahkan oleh hamba yang berakal daripada segala macam ibadah itu? Wirid ke-6. Apabila telah masuk waktu ashar, niscaya masuklah waktu wirid ke-6, yaitu yang disumpahi oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, wal asrif, demi waktu ashar. S103 Al-Ashr ayat 1. Inilah adalah salah satu daripada dua pengertian ayat, yaitu yang dimaksudkan dengan petang al-asal pada salah satu dari dua penafsiran, yaitu kata-kata al-asyi, sore, yang tersebut pada firman-Nya wa asyan, dan pada firman-Nya bil asyi wal isyraq. S38 saat ayat 18, yang artinya di waktu sore dan pagi. Dan tak adalah pada wirid ini salat selain dari 4 rakaat antara azan dan iqomat, sebagaimana yang telah lalu pada duhur. Kemudian mengerjakan salat fardu dan mengerjakan 4 macam yang tersebut pada wirid pertama dahulu sampai kepada meninggi matahari ke puncak pagar tembok dan warnanya menguning. Yang afdal, lebih utama pada wirid ini, karena dilarang salat ialah membaca Al-Quran dengan pengertian dan pemahaman yang mendalam. Karena yang demikian itu mengumpulkan antara zikir, doa dan fikir, maka masuklah ke dalam bahagian ini kebanyakan maksud dari bahagian yang 3 itu. Wirid ke-7. Apabila telah menguning cahaya matahari dengan mendekatnya ke bumi, di mana cahaya ditutup oleh debu dan kabut yang ada di permukaan bumi dan menampaklah kuning warna cahayanya, maka masuklah waktu wirid ini, yaitu seperti wirid yang pertama dahulu dari terbit fajar sampai kepada terbit matahari. Karena di sini sebelum terbenam, sebagaimana di sana sebelum terbit. Dan inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, bertasbihlah, muliakanlah Allah ketika kamu di petang hari dan ketika kamu di pagi hari. S30 Ar-Rum ayat 17. Dan inilah segi kedua yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, maka bertasbihlah pada Allah beberapa jam pada bahagian-bahagian siang, supaya engkau merasa senang. S20 Taha ayat 130. Berkata Al-Hasan adalah mereka sangat mengagungkan petang daripada permulaan siang. Berkata sebahagian salaf, adalah mereka menjadikan permulaan siang untuk dunia dan penghabisan siang untuk akhirat. Maka disunatkan pada waktu itu bertasbih dan beristighfar khususnya dan yang lain-lain dari apa yang telah kami sebutkan pada wirid yang pertama dahulu. Umpamanya membaca, aku memohonkan ampun pada Allah yang tiada disembah selain Dia yang hidup yang berdiri sendiri dan aku bermohon padanya taubat. Dan membaca Subhanallahil Azim wa bihamdih.
di mana ini diambil daripada firman Allah Ta'ala, dan mohonkanlah ampun atas dosamu dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Membaca istighfar dengan asma Allah, nama-nama Allah yang tersebut dalam Al-Quran adalah lebih disunatkan seperti membaca Astagfirullah innahu kana ghafara, maha pengampun. Astagfirullah innahu kana tawwaba, maha penerima taubat. Rabik fir warham wa anta khairur rahimin fakfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fakfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Disunatkan membaca sebelum terbenam matahari. Surat Wasi Syamsi Waduhaha. Surat Walaili Iza Yakhya. Surat Kulauzu Birabil Falak dan Kulauzu Birabinas. Dan hendaklah matahari itu terbenam di mana dia sedang membaca istighfar. Apabila mendengar azan, lalu berdoa, wahai Allah Tuhanku, inilah menghadapi malammu, membelakangi siangmu dan suara-suara doa kepadamu, sebagaimana telah diterangkan dahulu. Kemudian ia menjawab azan dari muazin dan bersiap-siap dengan salat maghrib. Dan dengan terbenamnya matahari, maka selesailah segala wirid siang. Maka seyogyanya seorang hamba memperhatikan akan hal ihwalnya dan mengadakan perhitungan, mengadakan hisab akan dirinya. Sesungguhnya telah berlalu dari perjalanannya suatu jarak perjalanan. Kalau bersamaanlah harinya itu dengan kemarinnya, maka adalah yang merugi. Dan kalaulah lebih buruk dari kemarin, maka adalah ia terkutuk. Bersabda Nabi SAW, tiadalah diberikan kepadaku keberkatan pada hari, di mana aku tidak bertambah kebajikan padanya. Kalau ia melihat dirinya sempurna di atas kebajikan pada seluruh siang harinya, dengan merasa senang, tanpa kesulitan, niscaya dirinya itu adalah menggembirakan. Maka hendaklah ia bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas taufik dan petunjuk Allah kepadanya bagi jalannya. Dan kalau sebaliknya, maka hendaklah malam itu menggantikan siang. Hendaklah ia berazam untuk memperoleh apa yang telah lalu dari keteledorannya, karena kebajikan itu menghilangkan kejahatan. Dan hendaklah ia bersyukur kepada Allah di atas kesehatan badannya. Dan yang tinggal dari sisa umurnya sepanjang malamnya itu, hendaklah dipergunakannya untuk memperoleh apa yang telah hilang dengan sebab keteledorannya. Dan hendaklah ia menghadirkan ke dalam jiwanya bahwa siang keumuran itu mempunyai penghabisan, di mana terbenamlah matahari kehidupan padanya. Maka tak adalah matahari kehidupan itu terbit lagi sesudahnya. Dan pada ketika itu tertutuplah pintu untuk memperoleh kembali apa yang telah hilang dan meminta kemaafan. Tidaklah umur itu selain dari beberapa hari saja yang dapat dihitung, yang pasti berlalu keseluruhannya dengan berlalu satu persatunya. Penjelasan wirid-wirid malam, yaitu 5 pertama, apabila telah terbenam matahari, lalu mengerjakan salat maghrib dan bekerja dengan menghidupkan di antara maghrib dan isya. Dan penghabisan wirid ini ialah ketika terbenam syafaq, yaitu mega merah, di mana dengan hilangnya itu masuklah waktu salat isya, salat al-atamah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah bersumpah dengan syafaq. Ia berfirman, aku bersumpah dengan syafaq mega merah di senjakala. S84 Al-Insyiqaq ayat 16. Dan salat pada waktu syafaq itu adalah salat di malam hari. Karena syafaq itu adalah kejadian pertama bagi saat-saat malam. Dan adalah salah satu dari waktu-waktu yang tersebut pada firman Allah Ta'ala, maka bertasbihlah pada beberapa jam dari malam hari. S20 Taha ayat 130, yaitu salat orang-orang yang bertaubat, salat al-awabin. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, mereka meninggalkan tempat tidurnya. S32 As-Sajdah ayat 16.
Diriwayatkan yang demikian daripada Al-Hasan dan diisnadkan oleh Ibnu Abi Ziyad kepada Rasulullah SAW bahwa ditanyakan Nabi SAW tentang ayat tadi, lalu Nabi SAW menjawab yaitu salat antara maghrib dan isya. Kemudian Nabi SAW menyambung, kamu harus mengerjakan salat di antara maghrib dan isya, karena sesungguhnya salat itu menghilangkan segala yang sia-sia di siang hari dan membersihkan penghabisan dari hari itu. Kata-kata segala yang sia-sia dalam bahasa Arabnya tersebut pada hadits tadi. Dengan kata-kata al-mula'agah adalah kata-kata jamak dari kata-kata mulgoh, berasal dari kata-kata al-laqwi, artinya yang sia-sia atau batil, salah. Ditanyakan Anas tentang orang yang tidur antara maghrib dan isya. Lalu ia menjawab, jangan engkau lakukan, karena waktu itu adalah saat yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala. Tatajafa junubuhum anil matlaji Esas 32 Sajdah ayat 16 yang telah tersebut di atas tadi. Dan akan datang penjelasan keutamaan menghidupkan dengan amalan di antara maghrib dan isya nanti pada bab kedua. Susunan wirid ini ialah mengerjakan salat pertama-tama sesudah maghrib 2 rakaat dengan membaca pada keduanya Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Dan kedua rakaat tadi dilaksanakan di belakang maghrib benar tanpa diselangi dengan percakapan dan perbuatan apapun. Kemudian dikerjakan salat 4 rakaat dengan memanjangkannya. Kemudian dikerjakan salat lagi sampai terbenam syafaq, sekedar yang mudah baginya. Kalau masjid itu berdekatan dengan rumahnya, maka tiada mengapa dikerjakan salat tadi di rumah, kalau tak ada azamnya beriktikaf di masjid. Dan kalau berazam kepada beriktikaf di masjid untuk menunggu salat isya, maka itu adalah lebih utama. Apabila ia merasa terpelihara daripada membuat-buat etasanu dan ria.